akhirnya hari ini ada reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan yang diganti adalah Mendikti Saintek Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, Bang. Ya, yang pertama memang ini adalah sebuah bentuk nyata dari pernyataan Pak Prabowo yang memang ia menyatakan beberapa kali ada menteri ndablek, raja kecil, kemudian birokrasi yang terkesan tidak mau untuk mengikuti keinginan dari Pak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada rencana reshuffle kabinet. Dan yang ketiga juga pernyataan dari Pak Hasim sebelumnya, sebelum Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, yang menyatakan bahwa Pak Prabowo akan mengadakan evaluasi dan kemudian ia tentu berani untuk mencopot menterinya. Di sisi kejutan ini, di sisi reshuffle ini pada dasarnya juga ada sisi sedikit mengecewakan. Karena mengapa reshuffle-nya ini hanya mengganti satu orang menteri saja. Sisi yang lain, banyak sorotan terhadap menteri-menteri dari Pak Prabowo sebagai presiden yang bermasalah dan tentu saja soal anggaran yang tidak mendukung efisiensi, malah meminta kenaikan anggaran, misalnya di kementeriannya. Yang kedua, soal bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam peristiwa kehidupan masyarakat, itu juga sangat sorotan bagi masyarakat. Berikutnya juga dari berbagai hasil survei, menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan, ada sekitar 10. Kemudian juga ada menteri yang memang terseret ataupun walaupun ada asas praduga tak bersalah, ia terbawa dalam arus mengurusi proses dirinya sebagai saksi di KPK. Dan ini tentu saja satu sisi apresiasi, satu sisi sebuah kelegaan bagi masyarakat karena juga ada demo Indonesia Gelap yang salah satunya juga protes terhadap Menteri Satrio Mendikti Saintek ini. Sisi yang lain juga memang ada protes di pegawainya, di kementeriannya. Berikutnya ada juga sisi dari Satrio yang terlihat sekali berbeda dengan keinginan dari Pak Presiden Prabowo. Sehingga asumsinya adalah raja kecil, mungkinkah itu adalah si Satrio itu sendiri? Karena mungkin saja raja kecil yang dimaksud ini karena ia merasa bahwa ia seorang akademisi, ia merasa bahwa ia seorang intelektual, akhirnya ia merasa bahwa ia lebih pintar, lebih hebat dibandingkan pimpinannya atau seorang presiden. Dan inilah perilaku-perilaku yang di dunia akademis sering terjadi. Merasa pintar, akhirnya merasa bahwa ia bisa memimpin tanpa mengikuti pimpinannya. Seperti itu Mbak pembukanya. Oke, baik. Nanti saya akan singgung lebih dalam terkait siapa saja sedianya menteri yang bisa di reshuffle bersama dengan Menteri Satrio begitu ya, Bang Efriza ya. Tapi sebelumnya saya ingin masuk dulu ke eh, kemungkinan-kemungkinan penyebab digantinya Menteri Satrio. Tadi disinggung oleh Bang Efriza juga bagaimana kemudian kontroversi yang sempat terjadi begitu ya, Bang Efriza ya, yang juga berada di lingkup Mendikti Saintek ini. Apa kemudian penyebab lain atau mungkin dugaan-dugaan lain dari Bang Efriza yang menyebabkan semakin mantapnya sosok Presiden Prabowo Subianto ini kemudian mengganti Menteri Satrio dalam rentan baru kurang lebih 100 hari lewat ya masa kerja di pemerintahannya? Ya, yang jelas yang pertama adalah tabrakannya atau kisruhnya dari apa yang diinginkan oleh Presiden terhadap komentar maupun tindakan yang akan dilakukan oleh Satrio sebagai Mendikti Saintek. Yang pertama misalnya kita melihat bagaimana ia berkomentar tentang nomenklatur. Nomenklatur atas perpecahan 3 kementerian pendidikan yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang dianggap membuat ia susah untuk langsung bekerja cepat. Akselerasinya, kemudian bagaimana ia bertumbuh membersamai untuk kementerian ini bisa sesuai dengan program
dari visi misi Pak Presiden ini sulit untuk diturunkan oleh Satrio menjadi sebuah program yang langsung bisa dirasakan oleh elemen masyarakat di dunia pendidikan. Yang kedua adalah soal efisiensi anggaran. Bagaimana soal efisiensi anggaran? Satrio menyatakan bahwa efisiensi ini menimbulkan sebuah asumsi perlunya UKT itu dinaikkan. Sementara UKT ini menjadi protes bagi mahasiswa. UKT ini menjadi biaya yang begitu mahal, begitu beratnya orang mendapatkan pendidikan tinggi di Republik ini. Dan yang ketiga tentu saja pernyataan Satrio yang melakukan mutasi, kemudian ia juga rekaman pembicaraannya keluar, itu menjadi sebuah peristiwa memalukan bagi pemerintahan. Karena pemerintahan menterinya didemo oleh pegawainya, menterinya di melakukan kebijakan dalam hal ini, dia dinyatakan bahwa ia arogan. Dan asumsi-asumsi ini tentu saja membelenggu pemerintahan dan membuat pemerintahan ini bercitra buruk. Apalagi dengan banyak hal, misalnya soal KIP. Itu juga kita masih terjadi perdebatan soal efisiensi anggaran. KIP ini juga dirasakan apakah nanti dari mahasiswa ini ataupun yang mendapatkan KIP ini tidak lagi mendapatkan atau tidak. Tapi nyatanya kan memang semua itu masih berjalan. Semua itu masih diproses. Dan hal-hal inilah yang membuat akhirnya ketika ada demo beberapa hari ini Indonesia Gelap, nama Satrio pun menggema. Dan saya rasa bisa diasumsikan ada dua hal yang menyelimuti dari Pak Prabowo. Yang pertama adalah soal bagaimana pernyataan nomenklatur dia dipersoalkan. Artinya, Presiden Prabowo dalam memimpin dipersoalkan kemampuan memimpinnya, kemampuan merancang apa yang ingin dibentuk dalam kabinetnya. Yang kedua, Satrio ini secara otomatis juga membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi dunia pendidikan yang semakin mahal, penuh dengan dinamika karut-marut di Republik ini. Dan yang ketiga adalah demo itu sendiri. Demo itu sendiri juga merangsang Pak Prabowo menyatakan bahwa sudah, bisa dikatakan sudah menjadi raja kecil, membuat citra pemerintah atau citra presiden sendiri khususnya begitu tidak baik di mata orang-orang karena melihat pernyataan-pernyataan dari Satrio sebagai orang akademisi yang malah mengkritik pimpinannya, dan sisi terakhir adalah citra ini semakin buruk dengan adanya demo itu sendiri. Dan ini tentu saja menciptakan keresahan di masyarakat. Efisiensi anggaran menjadikan Indonesia gelap. Gelap dalam pendidikan, gelap dalam kesejahteraan, dan ini tentu saja tidak sesuai dengan keinginan Prabowo sebagai presiden yang berpihak kepada masyarakat. Jadi saya rasa hal ini sudah ditimang, sudah diproses, dan sudah dipelajari dengan seksama oleh Prabowo, dan tentu saja atas masukan juga dari Menteri Keuangan misalnya, melihat atau berbicara soal efisiensi yang tidak akan mengganggu dunia pendidikan. Kalau kita melihat sosok yang kemudian menggantinya, Bang Efriza, ini kan yang mengganti adalah Brian Yuliarto yang merupakan guru besar dari ITB begitu ya. Kalau dari latar belakang sendiri, kemudian kesesuaian untuk bisa mengganti jabatan yang sebelumnya diemban oleh Satrio Brojonegoro ini, apakah menurut Bang Efriza ini juga sudah cukup ideal dengan sosok menteri yang diganti dan diisi oleh Brian Yuliarto ini, Bang? Iya, kalau melihat track record-nya, ini tentu saja Pak Prabowo menginginkan dari sains dan teknologinya untuk perguruan tinggi, untuk pendidikan tinggi, untuk masyarakat lebih maju. Dan ini terlihat dari rekam jejaknya, baik S1, S2-nya yang memang mengenyam di Tokyo, kemudian penghargaan-penghargaannya yang didapatkan dari Habibie, kemudian dalam hal ini Habibie adalah institusinya ya, bukan nama Pak Presiden Habibie, bukan seperti itu. Nah ini yang pertama, yang kedua juga penghargaan internasional, yang ketiga juga bagaimana keterlibatan ia dalam memahami teknologi dan
menggunakan berbagai metode-metode teknologi yang memang terlihat sekali konsentrasinya adalah sains dan teknologi. Dan begitu juga reputasi ITB-nya itu juga yang dibawa. Dan ini tentu saja ada harapan yang disematkan oleh Presiden Prabowo terhadap menteri yang baru dilantik ini. Dan tentu harapan dari ini adalah bukan sekedar UKT, bukan sekedar bagaimana kemudian pegawai-pegawai ini kompak, tapi juga punya visi besar Pak Prabowo yang ingin memajukan sains dan teknologi. Nah, ini rasa-rasanya yang diemban, yang menjadi alasan dari proses reshuffle ini. Oke, dari Menteri Satrio kemudian digantikan oleh sosok Brian ya, Brian Yuliarto yang merupakan guru besar dari ITB. Bang Efriza, kalau melihat reshuffle yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, apakah kemudian sekaligus menjadi tanda ataupun peringatan juga sedianya bagi sejumlah menteri lain yang belakangan memang juga sudah melakukan atau membuat kontroversi agar berhenti dan tidak berulah lagi, Bang? Iya, kalau melihat kemungkinan itu sangat besar sekali. Dan yang patut diperhitungkan, yang patut ditanamkan di dalam diri para menterinya Pak Prabowo, yang pertama adalah bekerja untuk rakyat. Yang kedua adalah keberpihakan dalam kebijakan untuk rakyatnya. Dan yang ketiga adalah jangan lupakan bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang memang mengutamakan suara rakyatnya. Dan ini memang kebetulan sekali, entah kebetulan, memang ini juga untuk menjawab dari demonstrasi Indonesia Gelap, yang salah satunya meminta kepada Prabowo sebagai presiden untuk mencopot Mendikti Saintek Satrio. Dan ini tentu saja ada pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang tiba-tiba melakukan sebuah reshuffle, dan reshuffle itu hanya satu orang, kebetulan satu orang itu juga mencuat dalam demonstrasi itu, dan ini adalah pesannya apa? Bahwa Prabowo ingin menteri-menterinya bekerja berpihak kepada masyarakat. Dan bahwa yang kedua, rakyat ini berhak untuk mengontrol, mengevaluasi para menterinya, dan bisa disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Dan ini juga yang mungkin disinyalir yang menjadikan Pak Presiden Prabowo hanya mencopot satu orang, melakukan reshuffle satu orang, yang suatu hal yang di luar kebiasaan para presiden sebelumnya. Sisi yang lain, dia juga mengangkat kepala pimpinan kelembagaan. Artinya, dua hal sekaligus dia sampaikan. Satu ke menteri, yang kedua juga ke kepala lembaga yang baru dilantik. Bahwa jangan main-main. Kalau mengecewakan masyarakat bisa disingkirkan sesuai dengan apa keinginan masyarakat. Makanya momentum Indonesia Gelap ini menjadi sebuah semangat bahwa Pak Prabowo ingin menunjukkan Indonesia bisa terang, khususnya di bidang pendidikan setelah copotnya Satrio. Oke, ada salah satu sinyal kuat bagaimana ada pembaruan ya yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi di awal Bang Efriza sempat menyinggung sedianya tidak hanya Menteri Satrio atau Satrio Brojonegoro saja, tapi ada beberapa menteri juga yang seharusnya juga bisa masuk dalam list orang-orang yang harus di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. Kalau mungkin bisa disebutkan beberapa di antaranya, Bang Efriza pun juga termasuk alasannya begitu ya, mengapa kemudian Menteri satu ini tuh cocok untuk di-reshuffle. Siapa saja daftarnya kalau dari analisa Bang Efriza? Ya, kalau dari analisa saya memang sekitar 3 menteri itu memang layak. Alasannya itu dasar-dasarnya memang berbeda. Kalau yang pertama yang begitu layak adalah jelas ini terkait dengan Menteri SDM, Bahlil. Nah, Pak Bahlil ini mengapa ia semestinya diresapel? Karena kebijakan-kebijakannya, contoh adalah kebijakan kelangkaan gas LPG 3 kilo, kemudian bagaimana Pak Prabowo juga kecewa dengan kebijakan itu, dan yang ketiga diungkapkan bahwa tidak ada koordinasi, dan yang keempat juga kebijakan ini pada dasarnya juga menunjukkan bahwa Bahlil ini tidak peduli dengan masyarakat, karena
dari kebijakan-kebijakan ini banyak komentar-komentarnya yang sangat sinis yang tidak berpihak kepada masyarakat. Misal, masyarakat disuruh mencari kurang jauh, artinya suruh lebih jauh lagi. Yang kedua, masyarakat disalahkan karena dianggap kenapa harus borong, kenapa harus panik membeli gas. Dan yang ketiga juga, ia begitu merasa bahwa nggak usah sampai kepada presiden, harusnya cukup di dirinya saja. Dan ini adalah komentar-komentar yang saya rasa tidak layak untuk memimpin republik ini, untuk mengelola republik ini sebagai pembantu presiden. Dan yang kedua adalah tentu saja Menteri Budiari, Menteri Koperasi. Mengapa Budiari? Karena portofolionya saat ini sedang tidak baik-baik saja, atau dalam tanda kutip lagi buruk. Dalam kasus ia menjadi saksi, walaupun ada asas praduga tak bersalah, menjadi saksi dalam judi online yang terjadi di Komdigi. Dan berikutnya, bagaimana ia lebih kepada pro mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian, ia terkesan tidak solid kepada Pak Prabowo, karena ia memikirkan perlindungan terhadap dirinya. Artinya, yang menjadi permasalahan adalah sudah portofolionya tidak baik, sedang tidak baik ya, kalau ingin dibahasakan lebih halus. Yang kedua adalah hal yang terkait dengan ia juga tidak solid mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo. Dan yang ketiga juga, Budiari ini menjadi sebuah menteri yang banyak diprotes oleh masyarakat karena kinerjanya kurang memuaskan. Dan ini juga dari hasil survei. Dan mengapa ia kurang memuaskan? Karena dari awal memang ia sementara saat Wamen Desa Pembangunan Tertinggal saat itu, kemudian ia menjadi Menkom Info, ia dicitrakan hanya sebagai menteri giveaway. Jadi menteri yang terpilih karena kebaikan dari seorang Presiden Jokowi semata. Sedangkan kinerjanya itu masih dirasakan minim. Yang berikutnya adalah Menteri Natalius Pigai. Mengapa Natalius Pigai? Karena ia jelas-jelas disorot oleh masyarakat, disorot juga oleh DPR atas pernyataannya yang meminta kenaikan anggaran. Bahkan Natalius Pigai ini disorot oleh DPR RI karena ia kurang greget ketimbang ia menjadi aktivis. Pertanyaannya, apakah kurang gregetnya Natalius Pigai ini karena dirinya memang merasa uang kementerian di daerah kementerian HAM-nya ini untuk di daerah-daerah nanti dia bekerja misalnya melaksanakan sebuah sosialisasi ataupun membangun hak asasi manusia dari daerah-daerah, kesadaran tersebut ternyata ini tidak membuat dia semangat karena kecilnya anggaran. Dan ini juga menjadi sebuah dilematis. Kenapa Natalius Pigai lebih hebat saat menjadi aktivis ketimbang menjadi menteri? Dan ini pernah disorot oleh anggota DPR di dalam rapat. Berikutnya adalah yang terbaru. Yang terbaru itu adalah Noel. Bagaimana ia merespon orang-orang yang mau pergi keluar dari Indonesia dengan sudah biarkan saja misalnya, atau nggak usah kembali. Dan itu adalah respon bagaimana pemerintah mengabaikan rakyat. Bagaimana pemerintah tidak sadar terhadap rakyatnya, tidak sadar terhadap bahwa keberpihakan kepada rakyat itu penting. Dan ini umumnya, kalau tadi kita melihat, umumnya rata-rata yang menjadi menteri yang kurang sangat kerjanya minim atau kurang greget, saya katakan sangat kurang greget, itu bisa jadi adalah yang pertama menteri yang dasarnya dari relawan. Karena dia merasa dia relawan, dia merasa dia bisa memenangkan Prabowo Gibran, dan kemudian ia merasa bahwa ia layak menjadi seorang menteri atau wamen ataupun kepala bagian, sehingga ia merasa bahwa ini adalah kompensasi yang didapatkan karena jasanya. Dan ini sangat keliru dan sudah terbukti. Noel misalnya. Kemudian Budiari yang jelas-jelas dari relawan yang ternyata malah tidak begitu baik kinerjanya. Kemudian menteri-menteri yang tersorot ini umumnya juga adalah menteri yang berdasarkan ketua umum partai politik. Menjadi permasalahan karena
kepentingan mana yang diperjuangkan. Jangan-jangan bukan kepentingan rakyat yang diperjuangkannya, tapi kepentingan partainya semata. Bukan juga menerjemahkan kepentingan dari visi misi presiden. Karena itulah presiden selalu berusaha melakukan konsolidasi dan mungkin saja ide koalisi permanen itu untuk menjelaskan kepada para menterinya, supaya menterinya itu loyal, solid bersama beliau untuk mendukung pemerintahannya dan untuk berpihak kepada masyarakat. Jadi pertanyaan berikutnya adalah reshuffle sekarang ini apakah akan dilanjutkan dalam reshuffle beberapa bulan ke depan atau ini sekedar hanya mengganti dari Satrio saja untuk tujuan memberikan efek kejut, memberikan kekhawatiran di kementerian-kementerian yang lain, atau juga menciptakan sebuah pesan bahwa Pak Prabowo memang siap untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak berpihak kepada masyarakat. Oke, ada beberapa menteri, Menteri SDM diantaranya Menteri Koperasi Budi Ari, kemudian Wamenakar begitu ya, Emmanuel Ebenezer dan juga Natelus Pigai. Kalau kita lihat tiga diantaranya ini kan memang berasal dari relawan dan juga ada yang juga merupakan ketua umum partai begitu ya, Bang Efriza ya. Kalau kita melihat sosok Satrio sendiri ini kan profesional yang kemudian oleh Pak Prabowo di reshuffle digantikan juga oleh tokoh profesional. Apakah kemudian reshuffle ini juga akan sama ketika menteri-menterinya ini adalah menteri yang merupakan relawan ataupun ketua umum partai? Karena kan hitung-hitungannya tidak hanya profesional yang digantikan oleh profesional saja ya, Bang Efriza ya, karena ada hitungan koalisi dan lain sebagainya. Apakah juga kemudian mungkin Pak Presiden melakukan reshuffle ini terhadap menteri-menteri yang punya keterikatan secara politis yang juga cukup kuat? Iya, kalau mempertanyakan hal tersebut, saya yakin tentu Pak Presiden memikirkan hal tersebut. Yang paling posisinya paling kuat adalah menteri yang terkait dengan partai politik, kemungkinan besar dilantiknya adalah dari partai politik. Cuma posisinya saja mungkin digeser. Itu yang terjadi. Digeser, dilakukan sebuah tukar guling antar menteri profesional dengan menteri partai atau antar menteri partai. Itu bisa saja terjadi. Yang kedua adalah bagaimana dengan relawan. Nah, kalau dari relawan, semestinya Pak Prabowo itu tidak perlu khawatir, malah bisa memberikan sebuah pesan kepada relawan. Mereka kemarin sudah direkrut, mereka kemarin sudah mendapatkan kompensasi, tapi kalau kinerjanya tidak baik, maka disingkirkan. Dicari relawan yang baru, atau dicari dari relawan-relawan yang mungkin saja mereka dapatnya cuma di komisaris, kemudian di duta besar, kemudian ditarik untuk masuk di dalam kementeriannya. Kalau tidak, diangkat yang benar-benar profesional. Tapi sekali lagi, untuk melakukan reshuffle, Pak Prabowo harus punya menjelaskan, harus punya penjelasan terhadap apakah menteri-menterinya yang ditarik, yang dilakukan reshuffle ini adalah satu, untuk kembali melakukan visi misinya yang sebelumnya, atau yang kedua, visi misi yang sebelumnya tapi punya prioritas yang sangat ditekankan. Misalnya, memang Menteri Dikti Saintek waktu itu Satrio, tapi saya melihat tugas dari Brian ini beda dengan Satrio. Brian ini karena dari rekamnya lebih kepada Saintek. Artinya, Pak Prabowo memprioritaskan kepada sains dan teknologi yang harus diwujudkan oleh Brian. Dan ini artinya ada suatu hal yang berbeda dengan Satrio yang saat itu dilepaskan saja tanpa penjelasan apa yang diprioritaskan. Jadi soal relawan ini saya rasa sudah waktunya. Kalau memang tidak baik, singkirkan saja, ganti dengan yang profesional. Karena rakyat Indonesia itu banyak, rakyat Indonesia yang pintar itu banyak, yang hebat itu banyak, yang jujur juga banyak. Kenapa harus memilih orang-orang yang sama? Dan juga perlu ditekankan adalah sudah waktunya Pak Prabowo memikirkan, menyelesaikan orang-orang yang di masa Presiden Joko Widodo itu tidak baik, tidak beres kerjanya, tidak becus kerjanya, menjadi memasukkan orang-orang baru yang lebih solid, lebih loyal kepada dirinya, ketimbang mempertahankan asumsi berapa persen harus dari
orang-orang sebelumnya yang memerintah atau ikut membantu dari Pak Presiden Joko Widodo. Walaupun hubungan Pak Prabowo dengan Joko Widodo saya yakin masih bisa terus baik karena kesantunan dan keadaban politik dari Pak Prabowo sendiri. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan menjadi salah satu pesan kuat bahwa kalau menteri ada yang macam-macam, yang tidak sesuai dengan keinginan presiden akan di reshuffle begitu ya. Sebagai closing statement juga dari Bang Efriza, bagaimana kemudian sikap dan juga tingkah laku dari para menteri ini atau hal-hal yang harus ditunjukkan ke publik oleh para menteri ini agar nantinya tidak kemudian bernasib sama dengan Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro ini, Bang? Iya, hal yang perlu dilakukan oleh menteri-menterinya yang pertama adalah jelas mengikuti arahan dari Pak Presiden. Yang kedua, menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo maupun dengan Wakil Presidennya Gibran dengan cara menurunkan kepada program kerja yang jelas. Dan yang ketiga, mereka harus menguasai yang namanya kebijakan. Kebijakan itu ada agenda setting, kemudian ada formulasinya, kemudian ada bagaimana implementasinya dan bagaimana evaluasinya. Artinya, ini harus dikoordinasikan, ini harus disampaikan dalam komunikasi yang baik. Yang ketiga, keberpihakan kepada masyarakat harus dijelaskan. Yang keempat, rencananya itu harus dijelaskan dengan gamblang, dengan transparan, dengan bahasa yang lugas. Dan yang berikutnya, jangan sampai membuat kegaduhan, kekisruhan, maupun menghasilkan sebuah anomali dari sebuah kebijakan yang katanya berpihak kepada masyarakat, tapi nyata-nyatanya mengabaikan masyarakat. Dan ini penting karena apa? Karena Pak Prabowo adalah sosok presiden yang saat ini, dalam waktu saat ini, waktu masih beberapa bulan ini, belum setahun, yang lebih memilih mengedepankan apa keinginan masyarakat. Jadi saya harap atau diharapkan juga bagi masyarakat mengharapkan yang pertama jelas menteri itu harus mengerti bagaimana berkomunikasi dengan rakyat. Yang kedua, kalau tidak bisa berkomunikasi lebih baik diam, bekerja, kerja, dan itu pernah terjadi di menterinya era Pak Jokowi. Jadi lebih baik begitu. Dan yang ketiga, koordinasi dengan presiden, dengan koordinator maupun dengan Menkyu ketika soal anggaran, soal kebijakan. Jangan sampai kebijakan ini terkesan tidak pernah dibicarakan kepada Pak Presiden, kemudian ujung-ujungnya adalah rakyat yang dikorbankan, ujung-ujungnya ketidakberpihakan kepada masyarakat. Dan ini adalah sinyal. Jadi sekali lagi reshuffle ini adalah reshuffle sebuah pesan, bukan reshuffle kabinet seperti pada umumnya, tapi reshuffle yang khusus menyampaikan pesan ke dalam menteri-menterinya. Berpihak kepada rakyat, kalau tidak di reshuffle. Meski satu orang saja yang menjadi raja kecil. Oke, harus berpihak kepada rakyat, bekerja untuk rakyat juga ya. Kalaupun tidak sesuai dengan arahan dari presiden, nantinya juga pasti para menteri ini akan mendapatkan giliran untuk bisa di-reshuffle dan digantikan oleh sosok yang berkemungkinan akan jauh lebih baik dalam kerja membantu masyarakat.